Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah Majelis Taklim yang dirahmati oleh Allah, mari kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan nikmatnya yang sangat banyak kepada kita, nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat kesempatan hidup, dan nikmat bisa mensyukuri dari nikmat itu sendiri. Antara lain, nikmat itu kita pergunakan untuk hadir ke majelis ilmu ini. Seperti yang sering saya sampaikan bahwa kalau kita hadir ke majelis ilmu, maka itu berarti apa? Menurut Nabi, Allah sedang memudahkan jalan kita untuk menuju ke surganya Allah. Maka itu mari kita senantiasa terus berusaha agar kita ini bisa terus istiqomah hadir ke majelis ilmu hingga kelak kita dicabut nyawa. Semoga dalam keadaan husnul khotimah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, pekan yang lalu kita sudah membahas tentang iblis bagian 1, bagian 2 ya. Bahwa setelah iblis itu diusir dari surga, iblis itu bukannya menyesal, bukannya minta ampun, bukannya bertaubat, tapi malah dia dendam. Dengan cara apa? Dia minta diberi tangguh. Seperti dia sampaikan, diabadikan Allah di Quran surat ke-7 ayat ke-14 sampai 15. Maksudnya minta diberi tangguh gimana? Iblis itu minta dihidupkan terus ya, sampai dengan menjelang hari kiamat. Sampai dengan menjelang hari kiamat. Untuk apa? Di Quran surat 7 ayat 16 Allah mengabadikan bahwa iblis minta diberi tangguh itu untuk menyesatkan manusia ya, agar ikut dirinya ya. Agar semua manusia, sebanyak-banyaknya manusia itu masuk neraka. Maka itu misinya iblis ya. Kita harus berhati-hati dengan ini ya. Maka minggu yang lalu juga kita sudah menyampaikan beberapa strategi yang diambil oleh iblis itu untuk menyesatkan manusia. Adalah yang pertama, menghalangi manusia dari jalan yang lurus. Jadi kadang kita itu menganggap sesuatu itu tidak ada contohnya dari Nabi, tapi kita lakukan, menganggapnya itu baik ya. Itu berarti kita mendapatkan penyesatan-penyesatan dari iblis. Yang kedua, dosa-dosa besar dianggap biasa ya. Jadi dosa zina, dosa mencuri, dosa tidak sholat ya, itu dianggap apa? Biasa, dianggap biasa. Lalu meremehkan dosa kecil. Kita sering meremehkan dosa-dosa kecil. Dosanya, ini dosa kecil. Padahal menurut Nabi tidak ada dosa kecil kalau diulang-ulang terus ya. Kalau diulang-ulang terus, dosa sekecil apapun maka dianggap dosa besar. Karena diulang-ulang. Dan menurut Nabi tidak ada dosa besar apabila dosa itu ditaubati, diistighfari gitu. Maka itu mari kita harus berhati-hati dengan siasat dari iblis ini. Nah, pada kesempatan malam ini kita akan menyampaikan satu siasat iblis yang sangat halus ya, sangat halus. Yang sangat halus. Oleh karena itu kita pun harus berhati-hati dengan siasat iblis ini. Sebetulnya siasat iblis sangat banyak, tapi saya sampaikan sedikit-sedikit yang sangat sulit atau samar bagi kita ya. Yang samar bagi kita ini. Yang keempat adalah bangga dengan amal ibadahnya dan meremehkan kasih sayang Allah. Bangga dengan amal ibadah itu sering disebut ujub. Merasa banyak amal ibadahnya, merasa khusyuk
merasa lebih hebat dibandingkan yang lain. Itu berarti apa? Bangga dengan amal ibadahnya, merasa sering ke masjid dan seterusnya. Diriwayatkan dari Jabir di dalam hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, Jabir ini berkata kepada para sahabat-sahabat yang lain, sesungguhnya ya, Jabir ini mendapat kabar dari Rasulullah, ya, mendapat kabar dari Rasulullah, yang Rasulullah bersabda, sesungguhnya malaikat Jibril telah berkata kepadaku, kata Nabi Muhammad, bahwa Jibril, menurut Jibril ini, demi zat yang telah mengutus engkau Muhammad untuk menjadi Rasulullah, untuk menjadi Nabi, sesungguhnya Allah mempunyai seorang hamba yang hidup di zaman Nabi Musa, ya, hamba ini dia itu beribadah selama 500.000 tahun, ya. Bayangkan, selama 500 tahun, ya. Waktu itu kan usia manusia kan, waktu Nabi Nuh itu ada yang Nabi Nuh sendiri 950 tahun. Di zaman Nabi Musa ada yang 500 tahun. Ini buktinya. Ada orang yang menurut Nabi kan nggak pernah bohong, beribadah kepada Allah selama 500 tahun. Dia tinggal di puncak gunung, ya. Lalu Allah memberi rezeki kepada orang itu di bawah gunung itu, di kaki gunung itu, berupa apa? Air segar yang menggenang, ya. Lalu apa? Di bawah itu juga tumbuh pohon delima yang berbuah setiap hari. Sehingga kalau sore maka orang ini yang beribadah 500 tahun ini dari puncak gunung turun ke kaki gunung, dia untuk minum, untuk makan delima, ya, lalu untuk berwudu dan lain sebagainya. Setelah itu beliau sholat, ya. Beliau sholat lalu berdoa kepada Allah. Yang dia minta apa? Bukan, beliau nggak minta rezeki, rezekinya sudah ada tadi, berupa apa? Air segar yang sudah tersedia. Lalu buah dari pohon delima itu berbuah setiap hari. Jadi beliau nggak butuh rezeki karena memang beliau itu sangat hidupnya sangat sederhana, merasa cukup dengan yang sudah ada ini, ya. Yang merasa ini. Beliau minta itu apa? Beliau minta agar meninggal dalam keadaan sujud. Apakah kita pernah berdoa kepada Allah agar kita ini meninggal ketika sujud? Mari kita sering-sering berdoa seperti itu. Berarti kalau kita meninggal dalam kondisi sujud kan berarti kita apa? Sedang sehat, gitu. Berarti kita tidak menyusahkan ahli waris, tidak menyusahkan anak, tidak menyusahkan istri. Nah, kalau kita sakit di rumah sakit lama gitu nggak mati-mati kan menyusahkan, ya. Maka ini enggak, ya. Orang ini yang diminta apa? Meninggal dalam keadaan sujud. Sehingga beliau tidak butuh orang lain untuk merawatnya. Lalu yang kedua yang beliau minta adalah bahwa jasadnya nanti kalau sudah dikubur itu tidak dimakan oleh semua binatang tanah. Alias beliau minta jasadnya itu utuh, ya, jasadnya itu utuh. Kita pun bisa mendapatkan yang seperti ini, dan banyak, ya, orang-orang alim, orang-orang yang khusyuk itu, orang-orang yang taat kepada Allah dengan ikhlas itu meninggalnya dalam kondisi kondisi utuh, gitu, ya. Walaupun sudah sekian puluh tahun, sekian ratus tahun, setelah digali lagi itu untuk alasan tertentu, maka jasadnya tetap utuh, tidak dimakan oleh binatang-binatang tanah. Nah, orang ini juga minta seperti itu, dan itu semua dikabulkan oleh Allah. Sehingga menurut Jibril yang bercerita kepada Nabi itu, kata Jibril, setiap kali kami turun ke dunia untuk menemui Rasulullah, kami itu di sini Jibril, maka kami selalu melihat orang itu tadi sedang sujud kepada Allah. Sedang sujud kepada Allah. Dan besok beliau itu dihadapkan kepada Allah di padang mahsyar dalam posisi sujud kepada Allah. Maka Allah berfirman,
kepada para malaikat di padang mahsyar saat itu, masukkanlah hambaku ini yang beribadah 500 tahun itu ke dalam surga karena kasih sayangku. Nah, perhatikan kalimat Allah tadi. Masukkan hambaku ini yang beribadah 500 tahun ini ke surga karena kasih sayangku. Allah tidak bilang karena ibadahnya, karena pahalanya, tidak. Tapi Allah bilang apa? Karena kasih sayangku. Mendengar ini, orang yang ahli ibadah tadi itu seolah-olah itu protes, ya, membantah kepada Allah. Beliau berkata begini, masukkanlah aku ke surga karena amalku. Sombong ini, orang ini sombong. Nah, hati-hati kita punya amal, punya sikap seperti ini, ya, punya sikap seperti ini. Dan iblis akan membuat kita membuat seperti ini kalau kita tidak sadari. Jadi makanya itu hati-hati dengan godaan iblis, dengan siasatnya iblis. Kalau kita nggak waspada, kita bisa terkena hal ini, ya. Perhatikan, dia dengan sombong dan dia berkata, masukkanlah aku ke surga karena amalku. Orang yang ibadah 500 tahun aja nggak boleh sombong kayak gini. Apalagi kita yang nggak sampai 60 tahun, nggak sampai 70 tahun. Tidak bisa kita membanggakan amal ibadah kita. Yang barangkali sering sholat tidak khusyuk, barangkali sering sholat atau puasa atau tahajud karena alasan tertentu, karena ingin kaya dan lain sebagainya. Bukan ikhlas karena Allah. Jadi sama sekali kita tidak boleh membanggakan amal ibadah kita. Maka Allah berfirman kepada para malaikat, bawa lagi orang itu, bawa lagi ke hadapan saya, katanya Allah. Maka Allah langsung berfirman lagi, coba kamu hitung amal ibadahnya dia itu, pahalanya kamu hitung, lalu bandingkan dengan nikmat yang telah aku berikan kepadanya. Nikmat penglihatan, nikmat pendengaran, nikmat bisa jalan, nikmat bisa duduk, nikmat bisa sujud, dan lain sebagainya. Coba kamu hitung, katanya Allah kepada malaikat. Begitu dihitung, amal ibadah yang 500 tahun tadi itu hanya dibandingkan dengan nikmat mata, itu sudah kalah, ya. Sudah kalah, sudah nggak cukup amal ibadahnya. Berarti dari hadis ini artinya apa, ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati Allah? Bahwa amal ibadah kita yang kita lakukan setiap hari ini tidaklah cukup untuk membayar penglihatan kita, belum pendengaran kita, belum apa-apa yang kita makan, belum kesehatan, belum rezeki, dan lain sebagainya. Belum nikmat anak, belum nikmat cucu. Banyak sekali nikmat yang telah diberikan Allah. Semua nikmat itu dan amal ibadah kita, kalau kita bandingkan menurut Allah di ayat hadis ini, maka pahala ibadah kita nggak cukup. Maka karena tidak cukup tadi, hanya dengan penglihatan sudah nggak cukup, dan hamba ini tadi ingin masuk surga karena amalnya, maka Allah berkata kepada malaikat, seret orang ini ke neraka, karena nggak cukup disuruh masukkan neraka. Tapi orang ini kan sangat cerdas, dan memang orang ini beribadah ikhlas karena Allah. Maka begitu mau diseret ke neraka, dia langsung bilang, ya Allah, ampuni hamba, katanya. Masukkanlah hamba ke dalam surgamu karena kasih sayangmu. Jadi langsung menyadari kesalahannya. Jadi orang ini langsung minta dimasukkan ke surga kepada Allah karena apa? Karena kasih sayangnya Allah. Maka Allah bilang lagi kepada malaikat, kembalikan orang itu. Kembalikan orang yang tadinya mau diseret ke neraka itu, kembalikan orang itu ke saya. Lalu Allah bertanya-tanya kepada orang itu semacam seolah-olah Allah mau ngajari dia bahwa semua apa yang dia terima itu adalah nikmatnya Allah. Tapi sesungguhnya karena ini diceritakan kepada Nabi, dan Nabi menceritakan kepada Jabir tadi bin Abdullah, dan Jabir menceritakan kepada semua umat manusia, maka apa yang dilakukan Allah ini sebenarnya adalah nasihat kepada kita, bahwa kita ini nggak bisa membanggakan amal ibadah kita. Dan Allah memberitahu kita bahwa dengan cara bertanya kepada hamba tadi yang ibadah 500 tahun.
Allah bertanya begini, siapa yang menciptakanmu? Dia langsung menjawab, engkau ya Allah. Gitu. Lalu Allah bertanya lagi, kamu bisa beramal, bisa sujud, bisa beribadah selama 500 tahun. Siapa yang memberi kekuatan? Langsung dia jawab, engkau ya Allah. Jadi artinya apa? Kalau kita itu bisa beribadah, kita bisa tahajud, kita bisa ke masjid, kita bisa ngaji, kita bisa berinfak dan lain sebagainya, kita bisa haji, umroh dan terus-terusnya, itu karena kasih sayangnya Allah, bukan karena kita. Kita ini nggak bisa apa-apa. La haula wa la quwata illa billah. La haula wa la quwata illa billah. Jangan pernah membanggakan apa yang pernah kita lakukan. Jangan pernah kita punya sikap sombong ya. Semuanya terjadi karena kasih sayangnya Allah. Lalu Allah bertanya lagi, siapa yang menempatkan engkau di gunung? Yang tadi di kaki gunung ada air untuk kamu minum, untuk kamu berwudu, untuk kamu mandi ya, untuk kamu membersihkan diri. Dan siapa yang memberi rezeki kamu dari buah-buahan? Dia bilang Allah. Semuanya dari Allah. Maka ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, maka Allah berfirman, nah karena orang ini sudah menyadari semuanya bahwa segala sesuatunya itu karena rahmatnya Allah, karena kasih sayangnya Allah, maka masukkanlah orang ini ke surga. Mas, karena kasih sayangku, katanya Allah. Lalu malaikat Jibril memberitahu pada Nabi, sesungguhnya segala sesuatu itu karena kasih sayangnya Allah. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, maka mari kita berusaha menyadari tipu daya iblis yang keempat ini, bahwa kita sekali-sekali jangan merasa bangga dengan amal ibadah yang telah kita lakukan, sebanyak apapun. Semua itu terjadi karena kasih sayangnya Allah. Jadi kita jangan boleh pernah meremehkan kasih sayangnya Allah. Ibu bapak, itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam ini. Segala yang baik dan benar itu semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ada manfaatnya bagi kita, dan semoga kita termasuk orang yang selalu mengingat kasih sayangnya Allah, tidak termasuk orang yang sombong, yang bangga terhadap amal ibadah yang pernah kita lakukan. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan segala yang salah itu karena kebodohan saya. Untuk itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.